Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razi, saya dari kelas 11 Sosial 3. Saya akan menjelaskan tentang bab 6, APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, pengertian APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang bertujuan untuk pembangunan Indonesia. APBN ini mencatat seluruh pendapatan yang diterima negara serta belanja atau pengeluaran pemerintah tiap tahunnya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Penyusunan APBN di Indonesia itu tersendiri dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang kemudian disetujui oleh DPR. Tujuan penyusunan APBN. Penyusunan APBN dilakukan untuk membiayai segala kepentingan negara demi mewujudkan perekonomian nasional yang lebih baik. Dari rincian APBN tersebut, pemerintah dapat melihat seberapa besar penerimaan negara yang diterima serta berapa besar biaya yang harus dibayarkan di negara tahun anggaran berjalan. Fungsi APBN. APBN kemudian digunakan sumber pendanaan bagi pelaksanaan trilogi pembangunan yang mencakup pertumbuhan, pemerataan, dan stabilisasi ekonomi. Trilogi pembangunan itu sendiri merupakan realisasi dari teori tentang 3 fungsi fiskal, yaitu 1. Alokasi barang publik, allocation, merupakan fungsi yang bertugas untuk menyediakan barang publik yang diharapkan dapat memberikan eksternalitas positif bagi investasi guna memacu pertumbuhan ekonomi. Contoh alokasi barang publik tersebut adalah jalan raya, sekolah, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Terus kedua, distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan fungsi APBN dalam rangka memperbaiki distribusi pendapatan. Instrumen yang paling utama digunakan dalam memacu distribusi pendapatan adalah pajak dan subsidi. Pajak dan konsumsi ini memiliki dampak langsung yang dapat mengaruhi ataupun mengarahkan keinginan kerja dan konsumsi masyarakat. 3. Stabilisasi perekonomian. Fungsi stabilisasi berkaitan erat dengan politik anggaran, tergantung keadaan ekonomi yang sedang terjadi. Dalam kondisi resesi, sebaiknya pemerintah menempuh politik anggaran defisit untuk mendorong permintaan dalam kondisi ekonomi membaik recovery. Pemerintah sebaiknya menempuh politik anggaran surplus untuk menekan laju inflasi. Selain dua pilihan tersebut adalah pilihan lain yang anggaran berimbang yang dapat digunakan pada saat resesi atau pemulihan. Terus ada mekanisme penyusunan APBN. APBN disusun menggunakan rancangan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibuat Presiden dibantu oleh Menteri Keuangan. RUU APBN yang telah dibuat diajukan kepada DPR. Apabila RUU APBN disetujui akan disahkan menjadi UU APBN, dan apabila RUU APBN ditolak harus direvisi kemudian diajukan lagi kepada DPR. Terus ada pengertian APBD. APBD adalah anggaran pendapatan belanja daerah, merupakan rencana keuangan tahunan milik pemerintah oleh pemerintah daerah di Indonesia. Jika APBN sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah pusat disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, penyusunan APBD disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Penyusunan APBN dilakukan oleh otoritas daerah dengan peraturan daerah masing-masing wilayah. Tujuan dari APBD. Tujuannya adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur pendapatan serta pengeluaran daerah demi kesejahteraan daerah. APBD juga bertujuan sebagai koordinator pembiayaan dalam pemerintahan daerah dan menciptakan transparansi dalam anggaran pemerintah daerah. Fungsi APBD. APBD juga memiliki fungsi seperti APBN, yaitu fungsi otoritas. APBD menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendapatan serta belanja negara pada TA tertentu. Fungsi perencanaan. APBD berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran keuangan daerah pada TA tertentu. Terus ada fungsi pengawasan. APBD berfungsi untuk mengawasi kinerja dari pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah. Terus fungsi alokasi. APBD berfungsi sebagai pedoman dalam alokasi dana yang tepat bagi peningkatan perekonomian daerah. Alokasi penggunaan dana APBD haruslah sesuai dengan tujuan peningkatan perekonomian tersebut. Lalu ada fungsi distribusi. APBD haruslah distribusikan secara merata dan adil. Fungsi stabilitas. APBD harus dapat menjadi instrumen dan kestabilan ekonomi daerah. Terus yang terakhir ada mekanisme penyusunan APBD. Pemerintah daerah, rencangan pendapatan dan belanja daerah RAPBD,
pemerintah daerah mengajukan RAPBD kepada DPR untuk dibahas bersama. Dalam pembahasan RAPBN, pemerintah diwakili oleh tim anggaran eksekutif yang beranggotakan sekretaris daerah, Bapeda, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Sementara DPRD diwakili oleh panitia anggaran yang beranggotakan fraksi-fraksi di DPRD dan RAPBD yang disetujui DPRD serahkan menjadi APBD berdasarkan peraturan daerah untuk dilaksanakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.